Halo para invest bro dimanapun Anda berada. Kali ini saya akan cerita sedikit mengenai subsektor industri farmasi di Bursa Efek Indonesia. Subsektor farmasi, seperti mendapatkan panggung di tahun ini. Pandemi COVID-19 menjadi berita utama yang disantap oleh seluruh warga dunia. Kehadiran vaksin tentu ditunggu oleh banyak pihak. Perusahaan farmasi menjadi bidang yang memotori pengembangan vaksin tersebut. Sehingga tidak heran, sentimen yang berkaitan dengan vaksin, memicu pergerakan harga saham farmasi semakin volatil. Bukan hanya di Indonesia, tapi juga secara global. Lantas, bagaimana sebetulnya cara kerja bisnis farmasi? Kemudian, bagaimana prospek bidang industri farmasi di masa depan? Mari kita kupas satu persatu. Secara umum, industri farmasi memiliki sentimen makro yang berkaitan dengan jaminan kesehatan nasional. Berikut adalah jangkauan JKN di Indonesia sejak tahun 2014 hingga 2019. Kebijakan pemerintah yang memayungi emiten farmasi di tahun ini antara lain: Paket Stimulus 10, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2019, dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020. Kita tinjau keunggulan kompetitif yang terkandung dalam bisnis farmasi. Emiten di bidang farmasi seringkali mendapatkan manfaat parit ekonomi, antara lain, dalam bentuk biaya inisiasi yang tinggi, perlindungan atas paten, diferensiasi produk, dan skala ekonomi. Keadaan ini akan membuat pemain baru sulit masuk ke dalam persaingan di industri farmasi. Karakter ini membuat industri farmasi secara umum kebal krisis. Kita ambil contoh, paten yang dimiliki oleh farmasi besar, mencegah terjadinya kompetisi secara langsung. Tidak ada pesaing yang bisa mengakses ramuan obat yang sedang memiliki paten. Sementara itu, skala perusahaan juga menjadi penghalang untuk masuk ke industri farmasi. Mengembangkan satu jenis obat memakan waktu bertahun-tahun. Emiten farmasi akan melalui berbagai tahapan, mulai dari riset, pengembangan, serta proses formal regulasi. Seluruh tahapan itu memakan biaya yang tidak sedikit. Tahap riset dan pengembangan menjadi kunci utama dalam emiten farmasi. Maka, tahapan semacam ini juga terjadi untuk pengembangan vaksin virus corona. Biasanya, tahap pengembangan obat dan vaksin akan melalui tahapan berikut: preclinical testing, dan kemudian, human clinical trial. Terdapat 3 fase pada human clinical trial. Fase pertama, fase kedua, dan fase ketiga. Hewan menjadi objek percobaan pada tahap preclinical testing. Pada tahap ini, tujuan utamanya adalah mengevaluasi apakah ada potensi efek beracun. Ini untuk memberi rasa aman bahwa tidak ada efek samping. Sebelum obat itu ditujukan kepada manusia. Setelah itu, masuklah ke percobaan kepada manusia. Fase pertama, biasanya bakal obat diuji cobakan ke kelompok kecil sukarelawan yang sehat. Jumlahnya kurang dari 100 orang. Tujuan fase ini untuk mengumpulkan data awal terkait keamanan dan kemanjuran obat. Di fase ini pun, emiten farmasi telah merogoh kocek cukup dalam untuk membiayai riset ini. Pada fase 2, bakal calon obat akan diuji cobakan ke kelompok yang lebih besar. Katakanlah 300-500 orang yang sedang menderita penyakit yang ditargetkan. Sehingga para ahli bisa mengidentifikasi semanjur apa calon obat atau calon vaksin tersebut. Para peneliti akan mengompilasi data tambahan terkait keamanan dan efek samping. Selain itu, mereka juga menguji dosis dan frekuensi mengonsumsi obat dan vaksin. Fase ini, jelas, menelan biaya yang lebih tinggi daripada fase pertama. Dikabarkan, setengah dari seluruh calon obat akan gagal lanjut ke fase ketiga. Fase ketiga merupakan uji coba terakhir. Pengujian obat atau vaksin melibatkan lebih banyak kelompok penderita dalam jangka waktu yang lebih lama. Fase ketiga ini, unsur kemanjuran obat lebih menjadi fokus para peneliti. Meskipun, unsur keamanan juga masih tetap diperhatikan. Katakanlah, lebih dari 5.000 orang pasien terlibat di fase ketiga. Ditambah biaya administrasi, durasi pengujian, serta menghitung sumber daya yang terlibat. Maka, Anda bisa perkirakan, uji coba fase ketiga ini, sangatlah mahal biayanya bagi emiten farmasi. Ketika calon obat dan vaksin berhasil melalui fase ketiga, emiten akan menjalani semacam proses formal ke pemerintah. Kemudian, setelah lisensi didapatkan dari negara, barulah obat atau vaksin bisa disebarkan secara luas ke pasar. Nah, vaksin virus COVID-19 pun menjalani tahapan yang serupa. Kita bisa secara kasar membayangkan besarnya biaya yang dikeluarkan para emiten industri farmasi ini.
Riset dan pengembangan yang matang, pada akhirnya akan menghasilkan keuntungan bagi emiten industri farmasi, dalam jangka panjang. Emiten farmasi memperoleh manfaat, sepanjang durasi paten dan lisensi yang diterima oleh emiten, atas obat tersebut. Industri farmasi dikenal akan margin labanya, yang sangat tebal. Ketika obat atau vaksin telah habis masa patennya, maka kompetitor bisa memperoleh senyawa kimia, atas obat yang telah habis masa patennya tersebut. Sehingga, emiten akan menghadapi kompetisi terbuka, dari obat generik yang tersedia di pasaran. Obat generik secara umum memiliki harga jual yang lebih murah, dibandingkan obat paten. Emiten obat generik tidak perlu lagi, melakukan proses panjang dalam pengembangan obat, layaknya obat paten. Padahal, secara umum kandungan senyawa kimianya sama saja. Sehingga, secara alamiah akan terjadi segmentasi pasar, berdasarkan tingkat ekonomi pengguna. Selain segmen obat kimia, yang diantaranya ada, obat paten dan obat generik. Pasar Indonesia juga mengenal segmen farmasi khusus, yaitu obat tradisional. Obat tradisional, atau sering disebut obat herbal, adalah ramuan bahan tumbuhan, hewan, mineral, atau galenik, yang secara turun-temurun telah digunakan untuk pengobatan. Dikenalnya kategori ini, tak lepas dari budaya masyarakat Indonesia turun-temurun. Minum, jamu. Jamu merupakan salah satu jenis obat tradisional, khas Indonesia. Berdasarkan tingkatan uji klinisnya, herbal medicine di Indonesia, dibedakan menjadi 3 jenis. Yaitu, jamu, obat herbal terstandar, dan fitofarmaka. Perbedaannya adalah pada tahap pengujiannya. Khasiat jamu, pada umumnya, masih terbatas pada khasiat empiris. Sedangkan, obat herbal terstandar, khasiatnya telah dilakukan pengujian secara preklinik, atau uji coba kepada hewan. Sementara itu, fitofarmaka telah teruji secara klinis. Tahap risetnya mirip dengan obat kimia, di awal video. Kondisinya saat ini, hanya segelintir obat herbal Indonesia, yang sudah diakui sebagai fitofarmaka. Kebanyakan perusahaan yang beroperasi pada segmen herbal, utamanya merupakan perusahaan jamu. Jadi, herbal medicine di Indonesia, identik dengan jamu. Berkembangnya tren kembali ke alam di Indonesia, dan di berbagai belahan dunia lainnya, mendorong industri herbal medicine akhir-akhir ini, berkembang pesat. Konsumen cenderung mencari produk-produk berbahan baku alami, tanpa efek samping. Jamu sudah terbukti khasiatnya secara empirik selama berabad-abad, sehingga, berpotensi dapat dikembangkan lebih lanjut, menjadi obat herbal terstandar, hingga menjadi fitofarmaka. Pesatnya perkembangan industri obat tradisional tersebut, telah menimbulkan persaingan yang cukup ketat pada produk-produk jamu. Utamanya, untuk pengobatan gangguan kesehatan tertentu. Contohnya adalah masuk angin, kelelahan, kebugaran, dan lainnya. Obat tradisional cukup populer, dalam mengatasi gangguan kesehatan semacam itu. Setelah mengamati lanskap dan prospek industri farmasi, kita menuju ke daftar emiten, subsektor industri farmasi, yang telah go public.
Jika kita rincin portofolio produk emiten farmasi, sebetulnya produk mereka tidak melulu terkait pengembangan obat dan vaksin saja. Inilah yang saya maksud di awal video, bahwa salah satu karakter kompetisi emiten farmasi adalah diferensiasi produk. Berikut adalah faktor kunci yang perlu dicatat untuk membedah kinerja emiten farmasi, versi Investoria. Antara lain, daftar paten dan lisensi yang dimiliki, besaran margin laba kotor, rata-rata besaran biaya riset dan pengembangan produk, serta portofolio produk yang dimiliki. Seiring dengan adanya wabah COVID-19, permintaan terhadap produk dan layanan kesehatan meningkat secara pesat di seluruh dunia. Dan tidak terkecuali di Indonesia. Dengan belum tersedianya vaksin yang melindungi diri dari virus COVID-19, muncul peningkatan kesadaran masyarakat untuk menjaga kesehatan. Hal ini pada akhirnya memicu permintaan konsumsi akan obat-obatan yang meningkatkan imunitas tubuh sebagai langkah pencegahan terhadap virus COVID-19. Emiten farmasi selalu memiliki peran besar dalam kehidupan masyarakat. Sekian tinjauan saya terhadap subsektor farmasi di Bursa Efek Indonesia. Pada video berikutnya, saya akan kupas kinerja emiten-emiten yang bergerak pada subsektor industri farmasi ini. Akhir kata, mari kita selalu disiplin menerapkan protokol kesehatan. Klik tombol like jika video ini bermanfaat bagi Anda. Subscribe channel ini untuk selalu mendapatkan wawasan baru tentang investasi. Stay healthy and happy investing.